Hai, kembali lagi di channel M Falme Studio dengan saya Nico. Dan di video kali ini ada 5 hal yang mesti kamu ketahui saat menstabilkan video dari kamera Sony kamu ke software Catalyst Browse. Jangan nyesel ya kalau kenapa-kenapa dengan hasil video kamu gara-gara tidak nonton video ini sampai habis. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pastikan kamu tahu seri kamera Sony kamu itu kompatibel untuk dipakai di software Catalyst Browse apa tidak. Nah, kamera-kamera Sony yang kompatibel dengan software Catalyst Browse itu adalah Sony A1, Sony A7R Mark V, Sony A7S Mark III, Sony A7C, Sony A7 Mark IV, Sony ZV-E10, Sony ZV-1F, Sony ZV-1, Sony RX100 Mark VII, Sony RX0 Mark II, Sony FX6, Sony FX3, dan terakhir Sony FX30. Jadi jika seri kamera Sony kamu itu tidak ada nama-nama yang saya sebutkan tadi, berarti video perekaman dari kamera kamu itu tidak bisa distabilkan menggunakan software Catalyst Browse. Yang kedua, pastikan pemilihan settingan resolusi perekaman video kamu tidak berada di 100 fps atau lebih. Karena di settingan ini hasil videonya itu tidak ada metadata yang terbaca di Catalyst Browse. Footage yang bisa distabilisasi bakal terlihat ada ikonnya di sebelah kanan atas pada saat buka di software Catalyst Browse-nya. Jadi fitur stabilisasi ini sayang sekali tidak bisa digunakan untuk video slow motion di 100 frame per second ke atas. Lah, lalu kalau di mode SNQ-nya bagaimana? Bisa nggak? Kan dia sudah diturunin FPS-nya ke 100 ke bawah. Nah, kalau ini sayang sekali, di mode SNQ juga tidak bisa. Yang ketiga, pastikan kamu mematikan mode stabilisasi dari kameranya. Soalnya kadang stabilisasinya itu saling tabrakan antara stabil bawaan dari kameranya sama dari software yang menyebabkan gambarnya malah kelihatan ada gerakan yang patah. Contohnya kayak di video ini. Ini tuh kita lagi coba handheld shooting sambil jalan mundur menggunakan kamera Sony FX30. Dengan stabilisasinya itu dinyalakan di mode aktif. Dan saat kita stabilkan lagi di Catalyst Browse, hasilnya malah jadi seperti ini. Yang keempat, sebelum merekam, pastikan teman-teman sudah framing videonya lebih wide dari yang ditargetkan. Karena saat videonya akan distabilkan nanti di Catalyst Browse, gambar video itu akan di-crop dari ukuran framing aslinya. Misalnya nih, teman-teman ingin incar saat framingnya itu di focal length 24 mm. Jadi pas ambil videonya, jangan ambil di 24 mm, tapi ambil di bawah 24 mm. Misalnya seperti 18 atau 16 mm. Ya kalau bingung gampangnya coba pada saat framing nyalain dulu deh mode stabilisasinya di mode aktif. Nanti kalau udah framingnya oke, udah matiin aja stabilisasinya kembali ke mode off. Baru deh teman-teman bisa rekam. Yang kelima, jika kamu hendak merekam video dengan settingan resolusi tinggi dan sudah pilih opsi yang 4:2 to 10 bit untuk color depth-nya di kamera kamu, saat menstabilkan hasil perekaman videonya di Catalyst Browse, waktu diekspor kembali tuh sayangnya color depth-nya itu akan berubah menjadi 420 8 bit. Jadi turun ya dari 10 bit ke 8 bit. Dan tidak hanya itu, ketajaman gambarnya pun juga ikut berkurang. Contohnya seperti di video ini. Jadi ini ada video lagi jalan ngikutin bahu kiri subjek dari belakang. Teman-teman perhatikan logo coffee shop di palang kiri atas. Jika kita lihat side by side seperti ini, gambar yang sudah distabilkan dengan Catalyst Browse itu agak blur sedikit dibandingkan yang tidak distabilkan sama sekali. Nah, jika teman-teman ingin tetap gambarnya tajam dan color depth-nya itu tetap di 4:2 to 10 bit saat distabilisasi, maka teman-teman mesti upgrade dulu softwarenya ke Catalyst Prepare agar ke-unlock opsi pilihan ekspornya itu tetap sama dengan sumber aslinya.
Nah, itu dia tadi 5 hal yang perlu kamu ketahui saat ingin menstabilkan perekaman video dari kamera Sony kamu ke Catalyst Browse. Semoga video ini bermanfaat ya. Subscribe dong jika kamu belum, lalu tekan tombol like dan share teman-teman kamu yang mungkin ingin pakai Catalyst Browse untuk stabilisasi video dari kamera Sony kesayangannya. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.